Shalom, selamat pagi semuanya. Happy Chinese New Year bagi yang merayakan Kong Si Fa Cai. Yes, alright, Kong Si. Ya, ini luar biasa sekali ya kalau kita bisa merayakan bersama-sama Chinese New Year. Even though di Jakarta mungkin kalau dilihat keadaannya kurang begitu baik, tetapi kita tahu Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Selama-lamanya dia tetap baik. Bonus angpau untuk saudara-saudara. Ini kan habis kongsi facai, angpau nalai. Biasanya kan gitu ya. Kalau sekarang Bitcoin nalai, katanya gitu. Sekarang ini kripto, pakainya Bitcoin ngasihnya. Oke. Bonus blessing. Saudara-saudara tahu salah satu makanan kalau di saat kita lagi makan bersama-sama waktu kita ngomongnya sacap meh. Makanan itu hari terakhir sebelum Chinese New Year, ada salah satu makanan yang dipercaya oleh tradisi dari orang-orang Chinese itu bisa mendatangkan keberuntungan. Yaitu salah satunya yaitu ikan. Saudara tahu ikan? Pasti tahu lah. Biasanya yang terkenal ikan apa? Bandeng. Oke, iya. Salah satu kesukaan saya adalah makan ikan bandeng. Ikan bandeng saya juga bingung kenapa lagi Chinese New Year doang. Itu ikan gede-gede banget. Udah gitu, wah itu namanya kalau tuna itu ada bagian perutnya. Fatty tuna belly, ini fatty bandeng belly. Selalu tebel-tebel itu lemaknya, saya sampai bingung gitu. Tahun kemarin kita nggak sempet makan, kita makan nasi tumpengan. Tetapi tahun-tahun sebelumnya kita selalu makan bandeng. Bandengnya gemuk-gemuk. Nggak tahu pada saat dipanen itu somehow Chinese New Year mereka janjian semua lemaknya paling tebal. Paling kenceng. Itu kalau saya makanin itu khusus lemaknya aja, lemak ikan. Aman. Gitu. Nah ini luar biasa karena bahasa Chinese-nya ternyata ikan itu bahasanya apa? Ya kan ada yang suka. Saya takut nih nanti dikritik sama Miss Lenny yang adalah guru bahasa Chinese kita, guru bahasa Mandarin yang juga adalah Sunday atau Fun Church pastor kita. She knows gitu ya. Nah ini biasanya orang pembahasannya Chinese itu ada yang namanya homofonik atau bunyi yang sama. Yaitu itu sama ikan itu bunyinya dengan kelimpahan itu juga sama. Jadi kalau orang Chinese biasanya ngomongnya nian yu itu artinya di tahun yang baru terjadi kelimpahan demi kelimpahan. Jadi kalau makan ikan mesti ada dari kepala sampai ekor, nggak boleh dipotong dibagi dua. Benar ya? Nah itu dari kepala sampai ekor melambangkan kelimpahan dari awal sampai akhir tahun. Oke. Nah saudara tahu simbol kekristenan pada zaman dahulu, simbol Yesus pada zaman gereja mula-mula itu adalah ikan juga. Wow. Nah, bahasa Greeknya atau bahasa Yunaninya itu disebutnya ikan itu ichthus. Oke. Waktu zaman dulu, orang-orang waktu disiksa karena percaya kepada Kristus, mereka itu mengikuti ajaran Kristus itu mereka punya secret code. Jadi kalau ada rumah, mau ngumpul bareng-bareng, mau komsel bareng-bareng, itu nggak bisa dikasih pengumuman gitu. Di sini ada komsel, nanti ditangkepin orang. Jadi mereka pakai secret code yaitu ikan, lambang ikan. Tetapi ini menandai bahwa mereka ini adalah pengikut Kristus atau bukan. Nah, pengikut Kristus. Nah, karena ikan, kenapa kok ikan? Karena ikan itu dikonotasikan dengan pengajaran daripada Yesus. Yesus itu mengajar banyak memakai ikan. Dia nggak pakai kambing, nggak pakai sapi, nggak pakai babi. Saya juga bingung, mestinya babi ya, gitu. Tapi Yesus tuh ngajar beberapa kali itu, dia tuh ngomongnya ikan gitu, karena ikan tuh paling kosher ya. Salah satunya penjala ikan, ya itu penjala yang menjadi penjala manusia, ya kan? Terus kemudian memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ya, bukan 2 pabrik ikan atau 2 ikan paus, bukan, ya. Oke. Kemudian kerajaan Allah itu dibilang seperti pukat yang dilabuhkan, dia menangkap berbagai macam jenis ikan, oke. Dan setelah dia bangkit dari kubur, dia juga memberi makan murid-muridnya dengan fish sandwich.
So, do you have any food? Fish sandwich. Ya itu makanya. Ikan ini dikonotasikan juga dengan Yesus gitu ya. Nah, itu bahasanya itu kalau dilihat ya, itu iktus. Dari kata iktus itu sebenarnya akronim. Akronimnya apa? Iota. Iota itu Yesus, Yesus. Oke? Kemudian yang huruf X itu bukan X, itu chi. Kalau bahasa Greeknya itu chi. Chi itu dari Kristos. Oke? Yesus Kristus yang artinya Yesus yang diurapi. Kemudian itu huruf theta. Theta yang di tengah itu artinya Theos atau God. Oke? Kemudian yang Y itu bukan huruf Y itu. Kalau dalam bahasa Greek itu adalah upsilon atau kita ngomong huios, yaitu sun. Yang terakhir adalah, masih ingat matematika? Itu adalah sigma. Sigma itu bahasa Inggris adalah, bahasa Greeknya itu singkatan daripada soter atau soteria atau keselamatan. So Jesus, the Christ, Son of God, the Savior. Yes. Jadi kalau kita gabungkan semua artinya, Yesus yang adalah ikan itu, dia adalah kelimpahan kita. Dari awal sampai akhir tahun, so I declare to you, di rumah Tuhan ini, jemaat GBC, seluruh jemaat akan dilimpahi dengan kesehatan. Dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Dari awal tahun sampai akhir tahun, dan semua orang yang percaya katakan dengan suara yang keras, amin. There you go. That's a bonus for you. Oke? Nah itu baru pembukaannya, saya belum masuk pengajaran saya. It's a bonus angpau, oke? Alright, Hagai 2 ayat 1 sampai ke 8. Mari kita buka bersama-sama. Di dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Ayat yang ketiga. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Saudara-saudara, kita mengingat-ingat gitu ya. Wah, rumah zaman dulu tuh enak gitu ya. Mengingat ibadah zaman dulu tuh enak gitu ya. Sekarang ini kayaknya kok mau ibadah aja susah. Kok mau ibadah itu kok kayaknya takut kita. By the way, saudara, firman Tuhan untuk saudara pada saat-saat ini, jangan takut. Jangan takut. Oke? Kebanyakan daripada kita mungkin melihat betapa banyaknya teman-teman kita mungkin yang saat ini terpapar oleh virus. Tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan, dia juga melindungi umatnya dan dia menyertai umatnya. Dia tidak melepaskan kita, tetapi dia menyertai. Dan pada saat ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan di sana. Ada kesembuhannya di sana. Amin. Saudara tidak usah takut, tidak usah gentar. Karena Tuhan menyertai saudara-saudara. Tapi ini saya agak kecepatan sedikit. It's okay. Tapi saudara bisa mungkin mengingat-ingat. Ada yang mungkin zaman fokus pada masa yang lalu gitu ya. Kayak kadang-kadang ingat gitu ya. Memori-memori yang indah gitu. Memori itu boleh. Diingat boleh. Tapi mata kita jangan sampai ke sana. Saya pernah menjelaskan mengenai hal ini. Sebab itu Tuhan ingin menguatkan Zerubabel dan Yosua dikatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini dikatakan sampai 3 kali. Sekali aja kalau dikatakan, itu tuh dari firman Tuhan sampai dikatakan, kuatkanlah hatimu. Kayaknya boros banget gitu kata-katanya. Ya kan? Boros banget. Dia kan juga katakan begini, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, Yosua, dan rakyat negeri. Tahu nggak kenapa kok harus disebut 3 kali? Karena tiga itu adalah angka
Bapa kita. Dia Allah Tritunggal. Dia memastikan bahwa Tuhan mau berbicara spesifik secara pribadi kepada setiap daripadamu dan setiap aspek daripada kehidupanmu. Karena Zerubabel itu melambangkan pemerintahan. Kemudian Yosua itu adalah imam besar, melambangkan mengenai rumah Tuhan. Dan yang ketiga kepada rakyat, yaitu orang-orang yang biasa. Yang mungkin tidak pelayanan, mungkin juga tidak ada di marketplace, tapi mungkin saudara ada di rumah. Mungkin anak yang lagi bersekolah. Saudara, Tuhan ingin berbicara kepadamu, setiap daripadamu. Kuatkanlah hatimu. Baru setelah itu bisa dibilang, bekerjalah. Bagaimana engkau bisa bekerja kalau hatimu tidak kuat? Pertama, Tuhan ingin encourage kepada setiap daripadamu. Kalau saudara menghadapi masalah, jangan stop bekerja. Tetap bekerja karena Tuhan, Dia ingin menguatkan hatimu masing-masing. Amin. Dikatakan apa? Mengapa engkau bisa tetap bekerja? Sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. God is with you. Kalau Tuhan menyertai kamu, siapa yang dapat melawanmu? Siapa yang dapat melawanmu? Viruskah dapat melawanmu? Kekurangankah dapat melawanmu? Atau engkau lagi sekarang masalah depresi? Engkau lagi merasa sendirian? Engkau merasa lonely ada di rumah? Engkau merasa kayaknya saya sendirian, saya terisolasi. Meskipun kita ngomong isolasi mandiri, tapi kan tetap aja berasanya sendirian. Kebanyakan orang yang gak kuat, bukan masalah sakit penyakitnya yang ada di tubuh mereka kebanyakan. Tetapi masalah mentalnya, yaitu mereka harus diisolasi sendirian. Gak bisa ngumpul sama yang lain. Itu lebih menyiksa dibanding penyakitnya, betul? Betul apa betul? Namanya juga isolasi mandiri, bukan isolasi bebarengan. Ya kan? Isolasinya itu sendiri-sendiri. Dan ini benar-benar adalah menurut saya ya, pekerjaan iblis. Sebisa mungkin dia ingin memisahkan saudara-saudara supaya saudara merasa sendirian. Saudara pernah lihat gak ya kalau pernah nonton National Geographic atau pernah nonton siaran Discovery Channel? Kalau misalnya ada kumpulan hewan gitu ya di padang gurun gitu ya, di padang belantara gitu. Kemudian ada singa atau ada singa yang pingin menerkam gitu. Biasanya dia menerkamnya itu ke tempatnya kerumunan atau tunggu dipisahin dulu itu mangsanya. Biasanya nunggu mangsa yang terpisah sendirian baru dia kejar mangsa yang terpisah sendirian itu. Sebab kalau mangsanya ngumpul jadi satu, itu ada kekuatan. Justru kalau mereka kepecah-pecah, gampang sekali untuk dimangsa. Orang gila yang ada di Gerasa itu tuh sendirian. Dia itu sendirian di padang belantara. Dia itu terpisah. Makanya saudara, kalau saudara merasa sendirian, langsung ngomong sama ketua HO-nya, ngomong sama leadersnya. Saya pingin fellowship, biar lewat Zoom, lewat apapun, keep fellowshipping. Jangan malah menyendiri, jangan malah memisahkan diri. Karena Tuhan ingin kita itu, karena ada kekuatan di dalam kesatuan saudara. Ada kekuatan di dalam persekutuan. Amin. Kalau suami atau istri udah merasa, saya kayaknya sendirian. Saya kerja di rumah sendirian. Gak ada yang mau bantuin saya. Nah itu. Kalau udah mulai kayak gitu, kalau itu iblis menanamkan pemikiran seperti itu dalam saudara-saudara, saudara akan gampang untuk dimangsa. There is no amen in this place. So quiet. Suddenly semua sangat sepi gitu. Jangan saudara pikir ini tidak terjadi di rumah saya. Gak ada yang bantuin saya. Saya kerja sendirian. Oh, amin. Bentar lagi masuk sensor nih. By the way, watch just uncensored. It's really, really good. Benar. Harus nonton. Itu keren banget. Episode terakhir. Waduh, ini asik banget. Lebih keren daripada All of Us Are Dead di Netflix.
Saudara tahu kan All of Us Are Dead? Nggak ada yang tahu? Oke, ya udah, no problem. Film zombie. Ini keren banget, saudara-saudara. Alright, mari kita sama-sama kita kembali lagi firman Tuhan. Saudara, kalau saudara mungkin merasa sendirian atau ada yang merasakan orang lain yang sendirian, jangan tinggal diam, saudara. Saudara ini diciptakan untuk berfellowship bersama. Just drop a WA. Ngomong aja di WA, I'm praying for you now. Saya berdoa kepada saudara-saudara. Saya berdoa untuk saudara-saudara. Apalagi ada teman-teman kita. Saya berdoa di tempat ini gitu ya. Meskipun saudara-saudara mungkin di gereja ini ada yang mungkin terpapar. Ada yang mungkin positif COVID. Tetapi saya yakin dan percaya saudara akan tetap hidup. Dan saudara akan disembuhkan secara total. Yang paling bagus kalau siapa tahu yang ada yang positif tapi yang lain. Kalau saudara positif, hamil, puji Tuhan. Oke, alright. Saudara, saya ingin lanjutkan ayat yang kelima. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Allah Bapa kita menyertai, maka kita bisa bekerja. Roh Tuhan tinggal di tengah-tengah kamu. Dia tinggalkan rohnya. Roh penghibur diberikan kepadamu supaya engkau jangan takut. Karena ada roh Tuhan yang ada di tengah-tengahmu. God's Spirit is within you. Itu ada di dalammu. Siapa yang dapat buat kamu takut sekarang? Allah Bapa menyertai. Allah Roh menyertai. Allah Anak menyertai juga, saudara-saudara. Amin. Dia itu telah berjanji. Dia itu berjanji waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Ini orang Israel zaman dulu. Tuhan Yesus belum ada. Sekarang Roh Allah itu nggak ada di luar. Roh Allah itu ada di dalam masing-masing daripada saudara. Menemani saudara, menyertai saudara. Saudara bisa tidak takut dan saudara bisa tetap bekerja. Amin. Saudara nggak usah takut. Nggak usah takut. Kanan kiri 10.000 rebah. 1.000 rebah walaupun ada di kanan kirimu. Jangan takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Mari kita lanjutkan. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kata yang pertama itu adalah apa? Sebab beginilah firman Tuhan. Kalau ada sebab, itu pasti ada penyebabnya itu. Kenapa? Mengapa engkau harus, Tuhan bilang, Roh Allah ada di tengah-tengahmu, jangan takut. Karena dia tahu sebentar lagi, dia akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kalau saudara lihat sekarang, goncangan ada di mana-mana. Sekarang lagi naik-naiknya kasus, lagi merasa digoncang semua. Semuanya ketakutan, iman kita aja berasanya kayaknya goyang banget. Berasanya rumah ini, rasanya di dalam rumah itu goyang. Saudara tahu kemarin ada terjadi gempa lagi? 5,5 skala Richter. Tetapi dalam kurun waktu sebulan, bisa terjadi 2 kali gempa. Banyak goncangan. It fulfills bahwa firman Tuhan itu memang benar. Di akhir zaman ini akan terjadi banyak goncangan. Di goncangan bukan cuma langit dan bumi. Laut juga digoncangkan. Darat juga digoncangkan. Semua kalau lagi goncang gitu pasti takutnya apa? Kalau di pinggir laut. Tsunami pasti, ya kan? Dia menggoncangkan laut juga. Tetapi bahasanya di sini, nih, kenapa sih? Roh Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka untuk menyertai mereka pada saat lagi digoncangkan. Kalau saudara pernah nggak lagi gempa bumi sendirian? Berasanya kayak gimana? Woi, takut ketimpa nih. Takut berasa nanti, waduh ini nanti kalau misalnya ketiban aja gitu. Waduh repot nih gitu. Nah tapi saya harus katakan kepada saudara-saudara. Tuhan itu menyertai saudara di tengah-tengah goncangan. Bukan berarti nggak ada goncangan loh. Bukan berarti tidak ada goncangan.
Oh, orang Kristen. Kita orang Kristen, orang percaya. Nggak mungkin digoncang. Nggak. Justru Tuhan itu menggoncangkan semuanya. Semua aspek itu digoncang. Amin. Amin. Kenapa? Supaya kita bisa melewati semua goncangan ini bukan dengan kuat dan gagah kita. Tetapi biarlah kita meskipun tantangan itu begitu besar ada di depan kita. Goncangan itu nanti mungkin saudara, saya harus katakan ya, tahun 2022 ini akan penuh dengan goncangan. Many shaking is going on. Amin. Tetapi saudara nggak usah takut. Karena apa? Roh Tuhan ada di depanmu. Dan kalau ada gunung di depanmu, engkau bisa katakan gunung itu rata dengan tanah. Dan engkau bisa berkata apa? Grace. Tuhan telah persiapkan semua. Tuhan ini bukannya nggak prepare. Tuhan itu justru sangat prepare. Makanya dia bilang, Roh Allah tinggal di tengah-tengah kita. Jangan takut. Jangan takut. Saudara, ini ada perjanjian di ayat di perjanjian barunya ada di Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. So, what is the reason for this shaking? Apa sih alasannya kita ini banyak goncangan sekarang ini? Kalau dari firman Tuhan dikatakan, this phrase yet once more indicates the removal of things that are shaken, that is things that have been made. In order that the things that cannot be shaken may remain. Ini alasannya. Kenapa harus digoncangkan? Supaya semuanya yang namanya buatan iblis atau buatan manusia itu tidak tinggal tetap, tetapi buatan Tuhan supaya tinggal tetap. That's the reason of the shaking. Saudara mikir tahun 2022 ini, jangan takut dulu sama goncangan. Karena dia ingin menyatakan bahwa yang tidak tergoncangkan itu akan tetap ada. Saudara kalau lihat ya, gempa bumi. Itu ada rumah yang berdiri, ada rumah yang jatuh. Benar ya? So, yang bikin itu rumah jatuh bukan gempanya. Tetapi fondasinya, saudara. Kalau fondasinya ada yang gak beres, ketahuan pada saat goncangan. It's like a test. Ketahuan bangunannya nggak kuat. Satu saat kena goncang, habis itu bangunan. It's just a test. Pandemi, ini is just a test. Untuk lihat fondasimu gimana. Fondasi di rumahmu apa? Is your foundation based upon Christ and His finished work? Or your foundation is your own righteousness? Apakah itu perbuatanmu sendiri? Kuat gagahmu. Yang gara-gara kuat gagah, itu nanti bakalan kelihatan pada saat gempa. Mana yang roboh duluan. Ini dikatakan. Si goncangan yang ada di dunia ini bukan cuma di bumi, tapi juga di langit dikatakan ya. Langit. Langit itu bukan cuma langit yang kita lihat nih, langit biru nih ya. Langit biru. Ada langit yang kedua, yaitu langit di mana Tuhan itu berada, the heavens. Kemudian ada juga langit tempat roh-roh jahat berada. Saudara tahu yang Tuhan goncangkan, itu tempat roh-roh jahat itu berada. Digoncangin semua, supaya yang tidak tergoncangkan, yaitu the kingdom of God, kerajaannya, gerejanya, dia yang bangun, fondasinya karena dia sendiri tetap berdiri, tidak tergoncangkan. The church will never be shaken. This house is the unshakable house. Unshakable. Mau gimana pun saudara, gereja akan tetap ada. Mau sampai ditutup pun gereja tetap ada. Karena bukan fisik. Gereja adalah orang. It's the fellowship. Amin. Teman-teman yang sekarang ini menonton juga, yang hybrid juga, jangan takut. Gereja gak akan pernah tutup.
Gereja will open 24 times 7 times 365 days. Karena church bukan event. Church bukan gedung. Church ini bukan acara hari Minggu. This is not just church. This is church event. Ini waktu kita ngumpul. Tetapi church, gereja Tuhan, the house, the letter house is you. Gereja Tuhan. Di mana Yesus adalah kepalanya. Amin. Jadi jangan saudara-saudara mikir gitu, wah nanti hilang nih gitu, nggak ada lagi nih. No, the church will still be here and will be here until Jesus comes back dan menjemput gerejanya. Amin. Amin. Nah, sekali lagi, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Sekali lagi, penyakit ini bukan dari Tuhan. Gempa bumi ini semua ini bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan bisa pakai acara pandemik ini, acara yang nama gempa ini untuk menunjukkan mana yang shakeable, mana yang unshakable. Bisa ditunjukkan. Amin. Amin. Apa yang menjadi buatan manusia? Apa sih? Nah, mungkin hal-hal yang diguncangkan sama Tuhan ini untuk kebaikan kita juga. Ini merupakan kabar baik, bukan kabar buruk. Karena apa? Supaya kita bisa memperoleh hal-hal yang tidak tergoncangkan. Dari mungkin kesehatan yang tergantung kepada mungkin kita kebiasaan gitu. Wah, sehat banget. Banyaknya orang sekarang bilang, dia ini sehat banget loh. Kok bisa kena COVID? Nah, bingung kan? Dia ini fit banget. Kok bisa kena COVID? Dia ini kelihatannya nih marriage-nya oke nih. Hubungannya oke. Tahu-tahu kok katanya udah mau cerai. Ini is the shaking memang. Untuk menunjukkan. Kayaknya keluarganya baik-baik ya. Tahu-tahu kok berantem nih orang tua sama anak. Dari luar sih oke-oke aja sih. Wah, kelihatannya orang pelayanan. Tahu-tahu dia udah keluar lu dari gereja, dia pergi ke sono lu. Terus mulai dihakimi, digibahin, dinyinyirin, ya kan? Dibahas, digosipin di gereja, digosipin di WA group. Ya kan? Kenapa dia bisa keluar? Kenapa sih dia mesti keluar? Dia kan dulunya pelayanan. Kan dulu dia pelayanan. Dulu dia begini. Dulu dia anak Tuhan. It is a shaking. Jangan saudara pikir saudara kuat, saudara-saudara. Saya pun juga gak kebal. Jangan pikir kita, wah, namanya pastor mah gak mungkin kebal. Gak mungkin gak kebal. Dia pasti kebal lah, dia kan orang kudus. Gak mungkin namanya ada perselingkuhan. Gak mungkin. Namanya juga pastor. Siapa bilang? Justru banyak sekali. Gembala, hamba Tuhan, jatuh karena perselingkuhan. Saudara mau dengar nanti soal perselingkuhan? Nah, dengarkan Church Uncensored. Kembali ke pesan sponsor. Kalau saudara merasa, wah benar pastor. Saya perlu didoakan pastor. Ada prayer corner. Jangan takut, our ushers. Mereka anointed untuk bisa mendoakan kalian. Amin. Nanti didoakan pakai minyak urapan. Jangan khawatir. Amin. Karena apa? Minyak urapan. Perjamuan kudus. This is the unshakable. Ini akan terus ada karena pengorbanan Yesus. Pengorbanan Kristus. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu kekal. Sudah terjadi. Pengampunan. That's unshakable. His healing. By His stripes we are healed. That's unshakable. Bukan karena kekuatanmu. Bukan karena prokesmu jago. Kamu mau prokes sejago apapun. Kalau mau kena ya kena aja. Nggak pusing. Kalau kena kenapa? Bukan berarti duniamu habis, runtuh gitu ya. Waduh gitu udah kayak habis ya gue gitu. Aib dah ini. No. Kena ya kena. So what? Jangan takut. Minum obat, minum antibiotik, minum perjamuan kudus. Minyak urapan jangan diminum, olesin aja. Kecuali ada yang punya ini minyak yang lain gitu ya, minyak babi boleh. No problem. Gitu ya. It's okay. Tapi saudara diberikan hal yang tidak tergoncangkan. Di saat-saat seperti ini, you need things yang pasti, yang unshakable.
tes saja bisa kadang negatif, kadang positif, betul? Kamu pertama dites, katanya negatif. Dites PCR, positif. Entar dites PCR negatif, besok dites PCR positif. Ya terus gimana? Mana yang tahu? Siapa yang tahu? Nggak ada yang pernah tahu, saudara-saudara. Jangan menggantungkan kehidupanmu pada hal yang dapat digoncangkan. Pada hal yang dapat berubah-ubah. Gantungkan dirimu. Gantungkan kesehatanmu. Gantungkan perkawinanmu. Gantungkan hubunganmu kepada hal yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus. Jesus. Jesus himself. Yesus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib tidak tergoncangkan. Amin. Tuhan ini mau membawa kita kepada suatu tempat di mana kita tidak bisa digoncangkan. Bahkan keselamatanmu pun tidak bisa digoncangkan sama sekali. Hari ini selamat. Besok buat dosa gak selamat. Terus habis itu ngaku dosa selamat. Lusa buat dosa lagi gak selamat. Kapan kamu masuknya? Ya lihat keadaan, lihat sikon, katanya gitu. Sikonnya kalau gak benar dan posisi gak baik, cepet-cepet minta ampun. Jangan-jangan nanti sebelum masuk surga, kamu lagi buat dosa. Gak selamat nanti. Is that true? Dan keselamatanmu adalah keselamatan yang dapat digoncangkan. Now, Tuhan ingin kita menerima keselamatan yang tidak tergoncangkan. Unshakable salvation. Osas. One save, always save. Yes, we do believe one save, always save. Because bukan karena kita yang menyelamatkan diri kita, tapi karena Yesus yang menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Perkataan one save, always save memang gak ada. Yang ada, Tuhan Yesus menyucikan dosa-dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Itu ada di dalam firman Tuhan. Gak usah debat sama saya. Percuma. Kalau mau debat, tulis email aja. Silakan. Tadi jawab entah enggak ya gak tahu. Apa yang dijadikan? Baik manusia maupun iblis. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, kata Tuhan. No weapons form. Apa yang bisa di form? Manusia mau form, iblis mau form, sainganmu mau form, ex-mu mau form, selingkuhanmu mau form. Apapun itu, ada yang mungkin lemparin katanya kutuk. Wah, ini perusahaannya dijampi-jampi. Dikasih inilah, dikasih itulah, makanya dia kurang beruntung lah. Tahun peruntungan tahun ini, macan air kelihatannya siomu gak berhasil. Gak usah ngaku di sini siapa yang masih liatin show, gak usah ngaku. It's okay. God has forgiven your sins. But ingat, hal yang kayak gitu-gituan itu gampang digoncangkan. Hal itu gak pasti. Orang satu tukang Hong Shui aja sama satu tukang Hong Shui yang lain bisa beda pendapat. Saudara bisa cek sendiri, saudara, ya kan? Nah, ini kita dilihat setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, dibilang no weapon formed against you shall prosper. Gak ada. Mau dibikin senjata apa lagi? Mau virus mutasi baru setelah Omikron, ntar ada lagi. Nanti katanya ada Neocov. Katanya di Cina udah keluar katanya. Ini katanya menularnya bukan lewat manusia, lewat hewan. Terutama babi, katanya begitu. Wow, babi disalahin lagi, Zaman dulu, dia itu udah diusir, setan masuk ke dia. Dia gak pernah komplain babinya. Gak pernah komplain. Dia cuma bunuh diri aja. That's what happened. Babi gak pernah komplain. Kenapa babi mesti disalahin? Kenapa burung mesti disalahin? Kelelawar lah disalahin. Padahal itu semua makanan enak di Manado. Setiap orang dikatakan, setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Bahasa Inggrisnya, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. Artinya kalau ada tang itu lidah, bukan orang ya. Setiap lidah. Jadi kalau ada omongan iblis maupun omongan orang, ataupun saya harus katakan kadang-kadang condemnation atau rasa bersalah datang dari pemikiran kita sendiri.
Iblis pakai pikiranmu, dia akan pakai, gak dibilang, kamu emang pendosa. Kamu buat apa kemarin? Kamu ini memang gak benar. Kamu ini gak tahu berterima kasih. Enggak, biasanya gak bilang begitu. Dia itu ngomong pakai bahasa nomor 1. Kata pertama, orang pertama. Aku memang gak benar. Aku tahun lalu banyak salah. Aku bisa expect apa tahun ini? Aku tahun lalu banyak utang. Gimana tahun ini bisa bebas utang? Tahu ada satu hal yang bagus gitu ya di Chinese New Year ya gitu. Kalau udah Chinese New Year, pas hari Chinese New Year nggak boleh bahas soal utang, benar? Setiap utang mesti diberesin, nggak boleh buat utang baru. Itu bagus itu, ya kan? Tapi yang punya utang gede, yes, bebas. Ada yang mungkin berasa kayak begitu. Tapi there's something about the new year di mana orang itu bisa melupakan sesuatu yang ada di belakang mereka dan melihat kepada sesuatu yang ada di depan mereka. Karena condemnation kadang-kadang datang karena penyesalan. Banyak yang menyesal. Saya nyesel nih udah buat kayak begini, saya nyesel udah buat kayak begitu. Saya nih emang kayak begini nih orangnya, saya nyesel kemarin itu kayak begini. Bagi orang-orang, saya ini suka melihat gitu ya kebiasaan-kebiasaan suku-suku pada saat akhir tahun gitu ya. Kalau di suku Batak itu ya ada satu kebiasaan gitu. Akhir tahun yang luar biasa, namanya Mandok Hata, bener nggak Pak Johnson? Ya, Mandok Hata. Tahun kemarin sama ya, sampai jam berapa pagi? Semua keluarga dipanggil. Mandok Hata itu artinya berbicara. Jadi setiap orang dari yang kecil sampai yang besar mesti ngomong. Ngomong apa aja. Pokoknya ngomong. Pertama, ya mengucap syukur. Nah seterusnya saya nggak tahu. Kadang-kadang ada yang curhat, ada yang curcol gitu. Nanti sampai berantem, akhirnya sampai debat, sampai pagi. Intinya semua orang ngomong. Benar ya Pak Johnson ya? Tapi ini luar biasa sekali. Yaitu setiap orang paling nggak mengungkapkan. Dan kalau ada unek-unek, semuanya diselesaikan. Masalahnya kita kadang-kadang kalau ada penyesalan, kalau ada condemnation, kita mau merasa bersalah sendirian. Kita menghukum diri kita sendiri. Kalau saudara ada condemnation, di situ iblis bisa masuk. Di situ iblis bisa mulai bercokol karena condemnation yang ada di dalam hati kita itu menyebabkan badan kita efek, jiwa kita efek. Ujung-ujungnya dari condemnation, saudara. Rasa bersalah. Sebab itu dikatakan, setiap senjata yang ditembakkan terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Ini janjinya Tuhan. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. And the righteousness is from me, not from you. Kalau kamu lagi merasa bersalah, kamu merasa ingin pembenaran diri. Ingat, kebenaranmu bukan dari dirimu, kebenaranmu dari Tuhan. Kau nggak usah takut. Righteousness is from Him, not from you. Orang bisa nuduh kamu begini, orang bisa nuduh kamu begitu. Kalau Tuhan tahu engkau yang memang sudah dibenarkan oleh Dia, apapun yang terjadi, meskipun itu kesalahanmu, Tuhan telah membenarkanmu oleh karena pekerjaan yang telah selesai di atas kayu salib. Bukan karena kamu berusaha membenarkan dirimu sendiri. Kamu kadang-kadang kalau dituduh begini, difitnah begini, dikatakan begitu, dikatain orang kayak begini, kamu mungkin gak ada pembelaan. Tapi kamu saat ini bisa berdiri tegak. Dan kau boleh katakan, enough is enough. Cukup itu cukup. Karena apa? Musuh boleh ngomong apa aja. Tetapi Tuhanku bilang, aku tetap dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada satu dosa pun yang bisa nempel ke aku. Karena Dia telah bayar semuanya di atas kayu salib. Dan itulah kebenarannya dikenakan kepadaku. Seperti jubah. Minggu yang kemarin Pastor Lita telah ngomong mengenai kebenaran. Jubah pesta, jubah kebenaran. Hal itu memang senjata yang dipakai oleh iblis belakangan ini memang benar condemnation. Coba kalau orang pertama kali dapat laporan dari PCR tes positif, pasti dia bilang, gua kenanya dari mana ya? Apa yang salah ya?
Itu semuanya pasti mikir. Benar atau benar? Ya kan? Kenapa kok saya bisa begini? Kenapa kok kayak begitu? Ada senjata-senjata yang baru yang mungkin diluncurkan oleh iblis belakangan ini, yaitu lewat laporan kesehatan, hasil tes COVID, atau mungkin daftar utang yang sekarang sedang mengejar kita. Itu adalah tuduhan demi tuduhan. Amin. Dan dia akan terus menatap ke mata saudara dan bilang, kamu gak akan berhasil. Dia akan bilang ke kamu gak akan berhasil. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan apa? Tidak ada senjata yang ditempa yang bisa berhasil kepadamu justru. Itu gak akan berhasil. Amin. Kita lanjutkan ya. Sedikit waktu, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Si yang digoncangkan ini, iblis ini pengen pakai ya. Tuhan ini goncangkan, tetapi iblis pakai supaya manusia menderita. Goncangan daripada iblis membuat manusia menderita. Tetapi goncangan daripada Tuhan bukan untuk membinasakan manusia, tetapi untuk mengambil sesuatu yang bisa digoncangkan dan digantikan dengan sesuatu yang tidak tergoncangkan. Coba ya saudara, ini bayangkan. Di dalam ruangan kita ya, ini ruangan tertutup kayak gini. Terus ada ular berbisa yang ada di tempat ini, dilepasin gitu. Lu bilang, enggak apa-apa, biarin aja, dia kan enggak ganggu kita. Biarin aja ular ada di sana. Kan dia lagi nggak ngapa-ngapain di pojok gitu ular. Kalau saudara ada kejadian kayak gitu, kira-kira saudara maunya apa? Kalau saudara nggak bisa keluar daripada ruangan, either dibunuh ularnya atau ularnya di-remove kan? Atau ularnya biarin aja kan dia nggak ganggu ini. Nggak usah di-remove, nggak usah. Kan dia baik juga. Ntar kalau tua mati, saya suka ngomong kayak gitu, nggak usah. Ada laba-laba gitu, biarin aja. Ntar kalau tua dia mati sendiri. Kalau bisa sebisa mungkin kita ambil itu laba-laba, keluarin daripada ruangan, betul? Kalau bisa begitu. Sama saudara, dia biarpun gak dibuang, tapi itu berbahaya untuk saudara, benar gak? Jadi Tuhan mau ambil sesuatu yang tidak baik dalam kehidupanmu untuk digantikan dengan sesuatu yang tidak tergoncangkan. Mungkin itu hubungan. Mungkin itu yang putus, pacaran mungkin udah mulai nggak bener gitu, udah tahu memang nggak ada ujungnya, diterusin hubungannya, tambah parah. Tuhan remove, digantiin pacar yang baru, amin. Yang single katakan, amin. Ingat ya, Tuhan menggoncangkan bukan untuk membinasakan kita. Dia menggoncangkan supaya kita memperoleh berkat yang tidak tergoncangkan. Amin. Oke, saya terusin dikit lagi. Dikatakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bahasa Inggrisnya berbeda jauh saudara-saudara. Dikatakan demikian. And I will shake all nations and they shall come to the desire of all nations. Yang satu supaya barang yang indah-indah mengalir. Yang ini supaya mereka datang kepada barang yang indah itu. Bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesia yang terjemahannya berbeda. Yang benar yang mana? They shall come to the desire of all nations and I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. Desire of all nations di sana huruf besar saudara-saudara. D-nya huruf besar. Saudara tahu siapa desire of all nations? Yesus. Artinya goncangan di tengah bangsa ini itu penting. Karena supaya kita boleh datang kepada Yesus. Jangan takut saudara. Saudara kalau mengalami sesuatu goncangan, mata saudara jangan lihat kepada goncangannya, kenapanya. Saudara jangan lihat kepada diri sendiri siapa yang salah. Saudara lihat kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang tidak tergoncangkan, amin.
Dan supaya apa? I will fill this temple with glory. Saudara mau mengalami kemuliaan gak? You live from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Benar? Saudara mau dari kemuliaan kepada hal yang gak mulia? Atau dari mulia kemudian kepada hal yang bisa sesuatu yang hal yang lebih baik daripada kemuliaan Tuhan apa? Gak ada kan? You cannot find anything yang lebih mulia daripada kemuliaan Tuhan. Saudara mau untuk mengalami hal itu. Sebab itulah dikatakan waktu digoncangkan orang datang kepada Yesus. Maka rumah ini akan dipenuhi oleh kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Saudara, saya mungkin gak bisa berbicara terlalu lama. Saya akan mengakhiri sermon saya. Tetapi saya harus katakan, saudara mungkin saat ini mungkin lagi merasa kayak banyak digoncangkan dalam kehidupanmu. Mungkin kamu lagi mengalami tes. Mungkin kamu lagi banyak mengalami kebingungan. Kamu mungkin lagi goncang dalam financial. Kamu mungkin lagi goncang dalam pekerjaanmu, karirmu, hubunganmu, dalam pernikahanmu. Saudara lihat ya, kalau goncangan itu disebabkan karena mungkin ada kesalahan, mungkin juga karena engkau sendiri yang berbuat. Di goncangan itu kamu itu keluar dari comfort zone. Kamu itu keluar dari zona nyaman. Zona nyaman enak gak? Enak lah, zona nyaman lah. Itu namanya kita ngomongnya kalau bahasa anak milenial, zona PW. Udah PW nih pastor, mager. Mager, ya males gerak kan gitu loh. Mager pastor. Ngapain sih pastor ngomongin digoncangkan. Katanya ada hubungan bakal digoncangkan. Saya mah udah enak sama dia. Meskipun hubungannya toksik, saya udah enak sama dia. Hubungannya udah gak sehat. Tuhan ingin gantikan dengan hubungan yang lebih sehat. Teman-temanmu mungkin udah gak sehat. Tuhan ingin gantikan dengan teman-teman yang lebih sehat. Maybe it's toxic selama ini. Maybe your group is toxic. Maybe God wants you to go out from that group. Or WAG. Untuk masuk ke grup yang baru. Maybe. I don't know. Tuhan mungkin kalau engkau dipecat, wah ini karena kesalahan saya, karena ini. Mungkin Tuhan ingin memberikan kepadamu pekerjaan yang lebih baru. Justru Tuhan ingin memberikan hal yang tidak tergoncangkan. Mungkin selama ini karena pekerjaanmu, engkau tidak bisa fokus kepada kehidupanmu. Kesehatanmu mungkin terganggu. Hubungan dengan keluarga mungkin terganggu. Maybe it's time bahwa engkau memang harusnya quit dari dulu. Tetapi engkau masih ada di zona mager. Gak mau. Terlalu nyaman. God wants to shake it. Shake it. Jangan takut ya. Why? He wants to replace it with something even better. The glory of the latter house, there will be a lot of shaking going on. Oh pastor, kayaknya kok kabar buruk ya. Katanya GBC kabar baik. Ini kabar baik saudara-saudara. This is good news for you and for me. It's good to be shaken. Supaya yang unshakable will remain. Saudara-saudara tahu nggak, banyak orang gara-gara mereka ini kebanyakan di shaking. Akhirnya mereka minta tolong juga sama Tuhan. Bagus kan? It's good lah. Orang alasannya, oh iya, kok bisa pergi ke gereja? Karena kepepet pastor. Kenapa pergi ke gereja? Ya baru putus pacar, pastor. It's okay. It's fine. You can find God. Oh saya baru dipecat nih, makanya saya pergi ke gereja. It's fine. Tuhan bilang gak apa-apa. Just come to me. And I will give you something new. Amin. Siap menerima berkat yang tidak tergoncangkan? Amin. Saya minta untuk tim worship untuk bisa bantu saya. Perjamuan kudus dia berikan kepada kita. Menggantikan hal-hal yang dapat digoncangkan. Kau gak usah takut. Gak usah gentar. Karena oleh tubuh ini, Tuhan telah berikan kesehatan yang tidak tergoncangkan kepadamu. Obat mungkin ada efek samping. Mungkin kau makan atau mungkin kau punya penyakit. Tetapi selama penyakit itu ada namanya, Tuhan Yesus ada di atas penyakit itu. Dia berkuasa atas segala penyakit itu.
Selama itu ada nama, Yesuslah tetap nama di atas segala nama. Apapun itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang dipecahkan kepada kami. Dipecahkan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu yang kekal di atas kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Engkau berkorban untuk setiap dosa dan penyakit kami. Dan oleh bilur-bilurmu, kami telah menerima kesembuhan itu. Untuk saudara yang ada di rumah, mungkin saudara saat ini terpapar oleh penyakit, terpapar oleh COVID. Saat ini, saudara makan dengan iman. Kau boleh katakan, aku telah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita berpegang teguh pada pengorbanan Kristus. Darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib. Ini adalah kekal untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Engkau tidak bisa berkorban. Engkau tidak bisa berbuat baik. Tidak ada apapun yang benar. Dialah yang benar. Kebenarannya telah dikenakan kepada kita. Terima kebenaran ini. Terima kebenaran Yesus. Inilah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Penebusan darah Yesus memberkatimu, melindungimu, menjamin bahwa engkau adalah orang yang berhasil. Bukan karena perbuatanmu, tapi oleh karena darah ini. Katakan, kehidupanku saat ini mengalir dalam kehidupanmu. This is the unshakable blessing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Dan saudara, satu hal lagi. Dikatakan kepunyaankulah emas dan kepunyaankulah perak. Kemuliaan Tuhan bukanlah suatu konsep di awan-awan. Tetapi Tuhan mau katakan sebentar lagi, bukan hanya mungkin banyak terjadi goncangan dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini financialmu tergoncangkan. Dia ingin gantikan dengan suatu prinsip, suatu hal yang tidak tergoncangkan. Pemberian kepada Tuhan, persepuluhan adalah hal yang tidak tergoncangkan. Saat ini, kalau dimanapun saudara berada, saudara mungkin sistem transfer, saudara mungkin berikan offering. Engkau boleh angkat teleponmu, engkau boleh berdoa saat ini. Pada saat engkau memberi, pada saat engkau mentransfer, engkau katakan, keuanganku bukanlah keuanganku pribadi. Ini adalah tanggung jawabmu Tuhan. Engkau mau menggantikan dengan hal yang tidak tergoncangkan. Karena pada saat kami memberikan persepuluhan kami berkata, Yesus kami itu adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Dia telah bangkit di antara orang mati dan memberikan kehidupan, kelancaran finansial itu ada pada kami, kemakmuran itu ada pada kami, karena Dia menggantikannya di atas kayu salib supaya engkau boleh mengalami kelimpahan. And I declare to you, kalau ada yang saat ini mungkin kesangkut-sangkut dengan hutang, dengan apapun itu, yang mungkin saat ini membuat engkau merasa tertekan, Tuhan akan membebaskanmu. Saat ini Dia akan membebaskanmu, memberikanmu kelegaan. Dia menggantikannya dengan yang tidak tergoncangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, that you will be free from death once and for all. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, untuk kerajaan yang tidak tergoncangkan. Rumah yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan tutup ibadah ini dengan berkat daripadanya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu senantiasa. Kemanapun kau berjalan, Dia melindungimu, memberkatimu, menyelamatkanmu.
Keselamatannya itu kekal dari tahun ke tahun. Tuhan memeliharamu senantiasa dalam rumahmu, dalam hubunganmu, pernikahanmu, dalam sekolahmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Dan Tuhan, Dia menyinarkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu kebaikannya, kasih setianya yang kekal, kasih setianya yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun juga. Kasihnya, anugerahnya yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Damai sejahtera yang berkelimpahan. Damai sejahtera yang tidak tergoncangkan. Sukacita yang melimpah. Pulanglah dengan damai sejahtera daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang percaya katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu. Happy Chinese New Year. Kong Si Fa Choi. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.